وبعلومه في الدار بن أمين قال فصل هذا الفصل والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط. Salah pertemuan terakhir sebelum diseling dengan pembahasan kurban, kita terakhir itu bahas mandi sunnah ya. Nah, tentang mengusap khuf belum kan? Belum ya. Faslun hadzal fasal, ini satu fasal menjelaskan menerangkan wal mashu, mengusap alal khuffain, atas dua buah khuf, jaizun, itu diperbolehkan. Makna jaiz di sini berarti menggunakan khuf bukan hal yang wajib. Jadi azimahnya adalah tetap membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Azimahnya begitu. Rukhsahnya dalam pemakaian khuf. Jadi dalam perintah syariat ada azimah, ada rukhsah. Jadi kalau azimah, rukhsah, mana yang lebih diutamakan tentunya? Ya, tentu azimah. Ya, tentu azimah. Kalau rukhsah itu yakni satu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi khuf ini nggak ada contohnya ya. Jadi bentuknya dibilang sepatu tapi nggak ada haknya. Kalau dibilang kaos kaki tapi terbuatnya dari kulit, nggak nyerap air, gitu, nggak nyerap air. Khuf ya, bisa dipakai berjalan kuat. Artinya kalau kita pakai itu khuf nggak rusak. Itu yang disebut khuf. Jadi modelnya biasanya kalau zaman tabligh dia suka punya tuh. Kalau dia lagi IPB, India, Pakistan, Bangladesh, suka pakai tuh khuf. Kalau musim dingin ya, biasa dipakai musim dingin. Yakni di negeri Arab sana musim dinginnya luar biasa. Kalau lagi musim dingin, insyaallah ya, kalah di sini musim dingin ini. Demikian pula musim panasnya. Itu kalau lagi musim dingin, biasanya mereka pakai khuf, ya, pakai khuf. Karena melindungi kaki ini efektif untuk mengurangi rasa dingin. Ya, telapak kaki ini efektif ya untuk melindungi rasa dingin. Nah, jadi khuf itu modelnya kayak kaos kaki, pokoknya menutupi kaki melewati mata kaki, batasan wajib yang dibasuh ketika wudu. Ya, sampai melewati mata kaki, artinya ya enggak harus sampai betis, pokoknya udah lewat mata kaki aja. Nah, itu udah sah, ya. Khuf itu boleh kelihatan dari atas, nggak boleh dari bawah. Khuf boleh kelihatan dari atas. Jadi kalau khufnya longgar, kalau kita lihat, kalau kelihatan dari atas, kan longgar tuh. Kalau kita masukin kan kelihatan dari atas. Tapi nggak boleh kelihatan dari bawah. Artinya kalau bawahnya bolong, nggak sah. Sebaliknya aurat boleh kelihatan dari bawah, nggak boleh dari atas. Jadi kalau ada orang pakai celana pendek terus pakai kain, kan nggak boleh kelihatan dari bawah. Ya, atau pakai dalaman doang deh, sah tuh. Asalkan dia pakai kain, ya, sampai betis, sampai mata kaki sah. Karena yang nggak boleh kelihatan dari atas kalau aurat. Maka dahulu ada baju model apa ya, koko tapi nggak berkerah, terus ada yang coakin sini, tuh, kegedean coaknya. Zaman dulu ada tuh, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu udah kagak pakai kerah, coak di sini. Jadi kalau orang yang pakai celana di bawah pusar, kalau dia rukuk kelihatan pusarnya. Kalau nggak pakai daleman, batal sholatnya. Gitu ya. Jadi kalau antum pakai sholat, kaos yang lehernya udah membeli itu membeli. Jadi udah melar ya. Yang membeli bahasa dulu deh. Udah membeli melar.
Kan kalau kita pakai celana di atas di bawah pusar kan ya baina surah wa rukbah. Yakni kita punya aurat antara baina surah wa rukbah, antara pusar dan dengkul. Ya nggak boleh kelihatan dengkul dan pusar. Nah, ya. Nah, jadi ketika yakni kita rukuk begini kelihatan pusar kita. Ya, karena coaknya kegedean atau kaos kita udah membelin kerahnya. Nah, ya. Termasuk pakaian anak muda sekitar 5 tahun yang lalu pula, anak muda suka pakai pakaian, kalau kita lihat celananya kedodoran, bajunya kependekan, kecilan. Ketika dia sholat, kelihatan pinggangnya. Pinggang itu di bawah pusar adanya. Pinggang itu adanya di bawah pusar. Nah, kalau dia sujud batal. Antum kalau melihat di masjid ada pakai begituan baju, antum mesti bilangin. Kalau enggak, dosa kita yang tahu. Ya, karena nggak memberitahu tentang kesalahan orang, mungkin dia nggak paham. Ya, di masjid sediain deh, yakni kain buat khusus orang kalau di jalanan celananya terkena najis. Nah, penting juga ya, ada yakni mukena kain, nah kita sediain tuh. Dan juga bisa ditambahin mungkin bangku ya. Ada orang kadang udah tak kuat dia duduk ya, dia mesti pakai bangku, kita sediain juga. Nah, itu kita fasilitasi ya orang-orang yang memang ada punya keterbatasan seperti hal yang demikian. Nah, jadi kita suruh pakai kain, ya harus melewati harus yakni menutupi pusarnya, ya di bawah dada lah, udah sah itu baru. Ini tentang aurat nanti kita bahas lagi ya. Jadi khuf itu seperti itu. Nah, jadi pemakaian khuf ini dengan 3 syarat di thalathati syara'id. Yang pertama an yabtadi'a lubsahuma ya atau lubsuhuma, jadi fa'il dari ibtada yang tadiu. Lubsuhuma ba'da kamalil taharah. Dipakainya khuf itu setelah sempurna bersuci. Jadi jangan pakai khuf sebelum wudu. Wudu dulu rapi baru pakai khuf. Gitu. Nanti mulai ngitung batas pemakaiannya bukan ketika pakai, tapi ketika hadas pertama kali. Hadas pertama kali. Karena nanti ada perbedaan antara orang mukim yang kagak kemana-mana ada musafir. Mukim sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam, gak boleh ya. Dan ini mungkin gak mustahil kita amalkan. Dan ini termasuk uraian fikih yang nggak pernah kita lihat, ya. Karena memang tropis negeri kita nih. Kalau musim dingin kagak dingin banget, gitu bahasanya. Ya, jadi hampir nggak pernah kita lihat, tapi tetap kita pelajarin, tetap ada pahalanya, ya. Nah, jadi habis rapi wudu, rapi pakai khuf. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat kedua, wa ayyakuna satiraini fi mahalli ghuslil fardhi min al-qadamain. Ya. Syarat yang kedua di sini yakni kedua khuf tersebut, khuf atau muzzah, bisa disebut khuf, bisa disebut muzzah. Keduanya menutup bagi tempat ghuslil fardhi, basuhan wajib minal qadamain, dari kedua belah kaki. Basuhan wajib mana? Ya, kaki kita sampai mata kaki. Mata kaki lebih dikit. Nah, itu basuhan wajib tuh. Kan kita nggak wajib basuh sampai betis. Batasannya cuma sampai mata kaki. Menutupin mata kaki tuh, kaki sama mata kaki lewatin dikit. Itu yang kedua. Ya. Syarat yang ketiga, wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'al mashyi 'alaihima. Kedua khuf tersebut termasuk atau dari sesuatu yang memungkinkan atau yang bisa dipakai.
terus menerus tatabu' berjalan alaihima. Tatabu'ul masyi artinya berjalan terus menerus dalam perjalanan jauh atau perjalanan yang memakan waktu yang lama, ya alaihima, atas kedua khuf tadi. Kalau khuf ya mungkin kalau selain dari kulit rusak gitu ya, pakai plastik nggak sah tetap. Biasanya khuf itu kulit tentunya ya, kulit nggak transparan, nggak nyerap air, nggak kulit biasanya. Nah, jadi ini 3 syarat daripada khuf. Dan hadis tentang khuf ini derajatnya udah mutawatir, gitu ya. Udah bukan sahih lagi. Hadis sahih kan masuk hadis ahad masih, ya, lawan hadis ahad namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang dirawikan pada tiap tobakohnya tidak kurang dari 9 orang. 9 orang atau lebih, mutawatir itu. Ya, jadi satu hadis yang qat'i tsubut, maknanya nggak bisa dipahami lain. Satu hadis yang menjadi wajib untuk diterima. Ini mutawatir, kalau mutawatir udah kelas. Siapa yang tidak menerima syariat khuf ini, dia bisa sampai batal dia punya keimanan itu, ya, karena dia menentang daripada hadis yang bersifat mutawatir. Adapun dalam mazhab Syafi'i mutawatir juga dipakai ya, tapi kalau untuk sebagai akidah dasar kita ini bukan cuma mutawatir, ahad juga dipakai. Buktinya hadis sahih bahkan sampai derajatnya hasan tetap kita pakai sebagai landasan akidah. Kalau cuma kita pakai hadis mutawatir doang tentang sirat, mizan, hisab, itu hadis ahad bukan mutawatir, bisa tergusur nanti dari akidah. Ya, jadi dibedakan oleh ulama ahad dan mutawatir ini hanya sebagai kualitas saja, bukan sebagai penerimaan, bukan sebagai penerimaan. Ini dari segi sudut pandang ilmu mustalahil hadis. Nah, jadi demikian. Wa yaksahul muqimu yauman wa lailatan. Muqim boleh mengusap khuf sehari semalam. Wal musafiru thalathata ayamin bilayalihinna. Adapun musafir 3 hari 3 malam. Wa ibtida'ul muddati, bermulanya masa tersebut. Ini ya, kapan mulai kita ngitung pemakaiannya di sini? Min hini yahdithu atau yuhdithu, bukan yahdithu. Min hini yuhdithu ba'da lubsil khuffain, dari sejak dia berhadas setelah memakai khuf. Dari sejak dia berhadas setelah memakai khuf. Udah rapi wudu, kita pakai khuf. Kita pakai khuf. Misalnya kita pakai khuf yakni jam setengah 12 siang. Pakai khuf jam setengah 12 siang. Belum kehitung nih. Kapan kehitungnya? Ntar. Misalkan jam 2 siang kita batal. Kita batal ya, kita hadas jam 2 siang. Nah, ketika itu baru dihitung. Kapan berarti kalau jam 2 siang? Berarti habis pemakaian masa pemakaian khuf tersebut jam 2 siang besoknya. Kalau kita mungkin orang yang kagak kemana-mana gitu. Fa in masaha fil hadar thumma safara. Sekarang kalau dia mengusap khuf fil hadar artinya mungkin, kemudian safara di bepergian, dia melakukan suatu perjalanan ya, ya, dalam jarak masafatul qasar artinya jarak tempuh yang diperbolehkan untuk mengqasar sholat. Itu jarak tempuh yang diperbolehkan untuk mengqasar sholat. Macam-macam ya, ada yang menghitung 70 kilo, 80, paling bagus berapa? Ya, boleh 70, 90. Ini ulama dalam konversi di sini ada perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan 80, 83, 90, ya. Jadi kalau antum mengikuti yang 70,
Mendingan kita ambil yang tengah-tengah, 80 berarti 83 kilo. Dari sini ke Cianjur deh sampai tuh. Puncak Pas lewat 83 belum? Lebih ya, 83. Nah, berarti Puncak Pas lewat udah boleh kosor. Ya, kalau antum yang berjalan. Tapi ingat, yang disebut kosor melakukannya bukan kita masih di rumah. Jangan kosor bukan di rumah, keluar dulu dari yakni kita punya bilan kita di Jakarta. Berarti kalau udah sampai Ciawi udah boleh kosor salat tuh, jamak salat, kosor salat boleh. Biar gak repot di jalanan, jamak kosornya di rumah aja deh. Bukan begitu. Jalan dulu keluar. Jalan dulu keluar dari Jakarta. Ya, batasnya kan kita tahu nih. Jakarta, Pasar Induk. Bekasi udah bukan Jakarta tuh, ya. Pasar Induk, Kramat Jati, Jakarta masih ya. Jakarta Timur. Ciracas. Masih Jakarta Timur. Masih Jakarta Timur. Cibubur. Jonggol. Cibubur, Jonggol. Cibubur udah Masih Jakarta Timur. Masih Jakarta Timur. Batasan. Enggak tahu itu. Ada taunya, ada kreok. Ada gamburan. Cilengsi. Ya. Pokoknya lewat udah lewat bilang deh pokoknya, ya. Aw masaha fi safar tsumma aqama, atau dia mengusap di perjalanan kemudian dia mukim, dia niat mukim. Atau mamasah mukim. Nah, maka dia menyempurnakan usapan orang yang mukim. Jadi diibaratkan kepada orang yang mukim, bukan musafir. Nabi pernah menjamak mengkosor sholat itu sampai 18 hari. Nah, 18 hari, ya. Karena ketika itu Nabi, ya, ini di Mekah. Nabi kan udah tinggal di Madinah. Ketika Nabi ke Mekah, jatuhnya di musafir. Karena Nabi udah tinggal di Madinah, ya. Kenapa? Karena Nabi lagi mengurus sesuatu permasalahan, ya. Hari kedua, ketiga belum rapi juga, sampai keempat sampai 18 hari. Nah, itu ya. Tapi tetap dikembalikan kepada yakni masalah kosor jamak ini, ya, 3 hari sekali lagi, ya. Di sini mengusap, ya, dikembalikan kepada orang yang mukim, bukan yang musafir. Wa yabtulul masudi thalathati asya. Batalnya usapan, mengusapnya itu dengan 3 syarat. Jadi kalau kita berkhuf, batal khuf artinya kapan bikhal'aihima, dengan melepas keduanya. Kalau khuf kita lepas, sudah batal berarti. Ulang lagi. Yang kedua, wanqidha'il muddah, berakhirnya masa. Wa ma yujibul ghusla. Yang ketiga, dan sesuatu yang mewajibkan mandi. Artinya mandi wajib. Kalau mandi wajib kita basuh kita punya telapak. Berarti khufnya tentu kita buka. Jadi orang dulu, ya para sahabat di zaman Nabi, terus para ulama, ya dahulu itu ya buang air kecil, buang air besar. Kalau lagi pakai khuf, dia kagak sampai kena khuf. Ya bagaimana caranya? Ya seperti itu. Kalau kita mungkin pakai khuf justru lebih ribet. Kok lebih ribet? Kan sunnah Seth, kita mesti hidupkan. Kan kita kalau sekarang ambil wudhunya di mana? Kamar mandi. Kamar mandi kita biasanya basah. Ntar kita basah-basahan. Ya. Jadi kayak seperti gini. Memakai, ya, batu dalam istijmar, penggunaan batu digabungkan dengan air itu lebih utama. Itu lebih utama. Itu mau amalin nggak kira-kira? Istijmar, bersuci dengan batu, habis kita pakai air. Mungkin itu nggak bakal ngamalin, sebab ntar batunya taruhnya bingung gitu. Bukan kita nggak mau ikutin sunnah, bukan? Ya, artinya itulah ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ya Allah tidak menghendaki kalian kesulitan. Ya, kalau memang
Bukan sunnah menjadikan kita sulit. Untuk kita di sini emang justru sulit gitu. Kayak seperti azan subuh berapa kali? Kalau kita ke Mekah kan 2 kali. Sejam sebelum masuk subuh azan. Coba aja balik karet sampelin orang tua gitu. Ini kenapa? Ini minggu. Kita mau ikutin sunnah, ya kan? Ikut sunnah. Jadi kerok kayak orang kampung kita. Ngacor orang masih tidur di azan. Kan kalau 2 kali azan. Tapi kalau yang ke Bandung banyak amalan di kotanya. Iya di Garut, Batu. Azan 2 kali tuh. Misalnya kita jam 5 subuh, jam 4 tidak azan. Jam 4 tidak azan. Hati-hati deh kalau di Bandung. Wah, masih jam 4 nih. Jadi memang ada dalilnya ada. Cuman hal yang demikian ketika kita tidak mengamalkan nggak jadi dosa, ya, nggak jadi dosa. Justru pertimbangannya adalah tentang kebiasaan dari suatu masyarakat sendiri. Jadi untuk mengamalkan sunnah di sini jangan sampai berbenturan dengan satu kebiasaan. Tanpa ada nanti yang meninggalkan suatu ada kebiasaan yang biasa kita lakukan, kita tinggalin atau kita bertentangan justru dapat menimbulkan konflik internal bakalan demikian. Kemudian yakni sudah selesai itu ya faslun. Jadi untuk yakni mengusap khuf sendiri caranya cuma begini doang. Bahasa ayat tangan begini selesai. Jari renggangkan. Nah inilah ada satu hadis tentang hal ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bil aqli, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu khuffahu." Seandainya agama semata-mata akal, seandainya agama itu semata-mata akal, tentu bahwa khuf lebih layak dibasuh, diusap daripada atas. Sebab kalau kita pakai khuf, pakai kaos kaki, pakai sendal, pakai sepatu, yang kotor kan bawah. Nggak mungkin atas yang kotor. Nah kita pakai berjalan, yang kotor bawah. Ya, seandainya agama semata-mata akal, tentu yang diusap khuf itu bawah, bukan atas, kata Sayyidina Ali. Tapi aku lihat Nabi mengusap khuf atasnya, bukan bawah. Apa kita mau Nabi kok begitu sih? Ada bawah? Gak bisa. Kan ittiba, ya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Apa yang aku larang jauhi, yang diperintah kerjakan. Nah, ini fi'liyahnya Nabi. Ini disebut dengan sunnah fi'liyah. Sunnah ada qauliyah, ada fi'liyah, ada taqririyah. Nah, sunnah fi'liyah tentang perbuatan Nabi. Ini tadi saya sebutkan sampai derajatnya mutawatir. Enggak satu sahabat yang meriwayatkan hadis tentang khuf. Ya, jadi kuat ini. Jadi Nabi melakukannya seperti demikian ya. Sahabat pun ya, kita wajib pula untuk mengikuti hal yang demikian. Bukan bawahnya yang diusap, tapi atasnya. Artinya itu menandakan itulah yang disebut syariat. Maka dalam pembagian ilmu tauhid, nah ingat, jadi kita kaum ahlu sunnah wal jamaah bukan tauhid yang dibagi, tapi ilmu tauhid, bukan tauhid. Kalau tauhid itu mengesahkan Allah. Apa sih yang disebut tauhid? Karena ada orang tauhid, tidak ngerti tauhid apa. Ya, tauhid artinya ifradul ma'bud bil ibadah ma'tiqadi wahdatihi dzatan wa sifatin wa fa'alan. Itu definisi tauhid, ya. Artinya mengesahkan Allah dalam ibadah kita, ya, mengesahkan yang disembah artinya Allah dalam ibadah kita dengan disertai mengiktikadkan akan keesaannya dalam hal zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Af'al itu perbuatan. Itu makna daripada tauhid. Ya, berarti mengesahkan, jangan dibagi lagi. Ya, atau pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah.
itu satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Seorang yang rusak rububiyahnya, uluhiyahnya rusak. Rusak uluhiyahnya, rububiyahnya rusak. Gitu. Jadi sebaliknya nggak bisa. Dia bagus uluhiyahnya, tapi rububiyahnya rusak. Ya bukan orang muslim, bukan orang mukmin, orang kafir, orang musyrik yang begitu. Ya. Abu Jahal sebenarnya mukmin juga, dia bertauhid. Nggak bisa. Kalau kita bilang musyrik, ya ada berarti. Kalau kita bilang musyrik, bukan orang mukmin. Kalau kita bilang orang mukmin, bukan orang musyrik. Nah, jadi kerancuan. Kalau sekarang tauhid dibagi, bukan tauhid yang dibagi, tapi ilmu tauhid. Jadi dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah seluruh kitab akidah tauhid usuluddin dari Ahlussunnah pembagiannya pada ilmu. Jadi ada ilahiyah, yang kedua ada nubuwah, yang ketiga ada sam'iyah. Ilahiyat itu mempelajari sifat wajib, jaiz, ya, mustahil bagi Allah. Nubuwat mempelajari sifat wajib, jaiz, mustahil bagi para nabi dan rasul. Adapun sam'iyat, apa makna sam'iyat? Yakni umurun warada dzikruha fil Qur'anil Karim wa nassat 'alaiha sunnatun nabawiyyah wa laysa lil-'aqli fihima majalun wa fayajibu 'alal mukallaf an yu'mina biha syar'an. Ya. Jadi makna sam'iyat, apa makna sam'iyat? Sam'iyat itu dari kata sama, mendengar. Sam'iyat ini artinya segala urusan perkara agama yang tertuang tertera dalam Al-Qur'an dan dijelaskan dinaskan dalam sunnah Nabi, ya, yang tidak ada majal, yakni ranah logika untuk memikirkannya, maka wajib diimani oleh setiap mukallaf muslim baligh berakal, ya, muslim baligh berakal, karena lithubuti, karena telah tetapnya, tegaknya dari dalil-dalil yang pasti. Itu namanya sam'iyat. Seperti apa? Yakni tentang surga neraka. Kan bukan masuk ilahiyat nubuwat tuh, maksudnya sam'iyat. Surga neraka. Antum pernah ke surga? Belum. Kok yakin? Ya yakin, kok di Quran ada. Begitu jawabannya. Di Quran ada. Nah, kalau kita nggak percaya surga neraka, kafir. Nauzubillah. Nah, itu namanya sam'iyat, tentang hisab, azab kubur, nikmat kubur. Kubur semuanya disebut dengan sam'iyat. Jadi hal-hal yang ada di ranah pembelajaran akidah yang ada di Quran maupun as-sunnah. Nah, itu metode pembelajaran pembagian dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Ilmu tauhid yang dibagi, bukan tauhidnya. Tauhid sudah mengesahkan, jangan dibagi-bagi. Nah, itu ya. Jadi permasalahan hukum di sini masih banyak waktu. Belumnya ada pertanyaan, saudara? Nah, apakah sama sholat menggunakan kaos kaki dengan khuf? nah, beda. Tadi syarat dari khuf itu bisa pakai berjalan dan gak rusak. Kalau kaos kaki kita pakai berjalan dari sini ke kebun jahe aja, udah ledes tuh kaos kaki, berarti nggak bisa. Nah, kalau kulit kan kuat, nah, jadi nggak bisa disamakan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, nyerap air kaos kaki, ini nggak boleh nyerap air, ya. Nah, ya mungkin yang lain. Jadi kalau sholat pakai kaos kaki masih boleh kan? Gimana? Kalau sholat pakai kaos kaki masih. Kalau sholat pakai kaos kaki boleh. Sholat pakai sarung tangan boleh. 7 anggota sujud: jidat, kedua telapak tangan, dengkul, dan ya perut ibu jari kaki. Yang wajib nempel cuma jidat, nggak ame hidung, cuma jidat. Jidat doang yang wajib nempel. Jadi orang kalau sujudnya begini nggak sah, ini kalingan nggak sah, ya. Atau dia sujud di atas sorban yang dipakai kagak sah, kecuali ke sorban ditaruh di bawah, gitu. Ini ya. Termasuk istri kita tuh di rumah bilangin, jangan sampai mukenanya nutupin tempat sujud dia. Nggak sah tuh, ya. Mukena dia sujud di atas mukenanya nggak sah, gitu, ya. Jadi yakni pakai kaos kaki boleh,
pakai sepatu boleh selama nggak najis sholat. Kalau kita lihat mujahidin Filistin, solinya pakai sepatu itu. Itu ribet kalau buka-buka tuh musuh keburu datang. Dia pakai sepatu dia, sepatu lelas kan, pakai sepatu mereka, ya. Jadi sholat khaufnya pakai sepatu. Jadi demikian ya. Nah, untuk masalah sujud, tolong diperhatikan ya, kalau sujud nih yang saya maksudkan jidat itu tentang kesempurnaan. Sunnahnya dibuka, nggak, jangan pakai sarung tangan, jangan pakai kaos kaki, sunnahnya ya. Tapi yang wajib tetap jidat doang. Oleh sebab itu ya, walaupun jadi nggak sempurna nih sholat kalau sujud begini nih. Maaf, ada kan sujud ini orang? Ada kan nih? Mestinya gimana? Tuh, perut ibu jari kaki nempel. Mestinya perut ibu jari kita nempel. Jangan begini, apalagi harusnya begini. Tuh, sujud tuh, sempurnanya sujud. Hadisnya banyak, ya. Banyak hadis yang mengatakan demikian ya. Jadi jangan angkat kaki. Jadi 7 anggota sujud tadi. Dalilnya ada dalilnya. Coba antum baca doa sujud tilawah gimana bacanya? Nah, sajadah wajihiyah. Enggak disebut tangan kaki yang mendengkul kan? Ke wajah doang dengkul kan? Sajadah wajihiyah lilladzi khalaqahu wa sawwarahu syaqahu sam'ahu wa basarahu yuhillu quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi cuma disebut wajah. Wajah pun enggak semuanya kita tempelin semua, enggak. Ini dzikrul khas, dzikrul 'am urida bihil khas. Disebutkan keseluruhan yang dimaksudkan sebahagian. Disebutkan keseluruhan yang dimaksudkan sebahagian. Ya. Nah. Ya, silakan, mungkin ada lagi yang lain. Nah. Tekuk semua. Jadi perut jari-jari kaki kita nempel. Iya. Nempel. Walaupun enggak kena semua, yang penting ada yang nempel lah gitu. Yang penting ada nempel. Tuh kan. Ini kan nempel semua nih. Tuh. Mungkin ada yang begini, dikit. Bagus gitu tuh. Ada yang dua bisa dua. Dua atau mungkin tuh. Jangan enggak. Semuanya. Semuanya ya. Nanti di rukun sholat. Ini sebenarnya aneh bawa ini kitab Ad-Tadhib, isinya Tadhib, matan takrib yang antum pegang, didalilin, dicari dalilnya. Syekh Mustafa Libudillah, Syekh Mustafa Libudillah pernah ke Indonesia, paling sering ke Malaysia, masih hidup beliau, ulama besar, ya, ahli fikih dunia, bermadhab Syafi'i, sama seperti kita Syam, dia Damaskus. Ini ada tulis semua dalil-dalilnya. Kalau antum mau tanya tentang dalilnya boleh juga dibacain deh. Sebab ada nggak baca, yakni panjangan gitu. Kita pengen, yang penting fikih sampai hatam dulu, sampai kan bab nikah, muamalah kita kan tahu juga tuh semuanya. Jadi kan penting tuh ya. Rata-rata kita baru sampai wudhu udah nggak ngaji lagi. Jadi baru sampai bab sholat udah kagak ngaji lagi. Ntar udah hari fikih ibadah dulu. Ilmu nakahan, muamalah, jinayat kagak kesentuh-sentuh dulu. Ya kan, nah, kita mudah-mudahan bisa amin. Cuma sabar aja deh, bisa tahunan. Ya silakan yang lain. Ya silakan. Nah. Mengenai sholat jamak kosor, Iya. Nah. Seandainya kita mau pergi, taruhlah ke Bandung. Iya. Nah, tapi waktu zuhur sudah masuk, Ustaz. Iya. Tapi di situ kita menundaan nanti aja di jalan supaya dapat jamak kosor. Apakah itu sah atau sah? Itu namanya jamak takhir. Namanya jamak takhir. Pas udah masuk, ente berjalan, niatin, ya, nawaitu
ta'khir salat zuhri ila al-'asr. Dan jangan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja. Saya niat mengakhirkan salat zuhur ke salat asar. Jadi kalau jamak takhir ada niat di hati ketika waktu yang pertama itu ada niat di hati. Saya niat mengakhirkan sholat zuhur ke waktu asar. Kalau pas kita pengen jamak takhir di waktu isya nih, maghrib isya, saya niat mengakhirkan sholat maghrib ke waktu isya. Ya, nawaitu takhir maghrib atau takhir salat maghrib ila isya. Boleh namanya jamak takhir, jamak takhir. Ada jamak takdim. Kalau takdim di waktu yang pertama, takhir di waktu yang kedua. Nah, silakan Pak. Di luar kajian tat. Nah. Tadi karena Ustaz buat bab nikah ya. Iya. Kalau seorang janda nikah dengan seorang duda, bolehkah walinya seorang janda itu dari orang lain yang bukan walinya gitu? Wali udah tertera itu dalam Al-Quran ya. Jadi yang disebut wali ya, wali nikah itu tadi juga di KUA bakal ditanyain. Nggak mungkin boleh tuh kalau pakai catatan sipil, dia nggak mungkin diizinin dan nggak bakal dapat buku nikah kecuali di nikah siri. Nah, ya kalau nikah siri sebenarnya nikah siri nikah siri itu sah, gitu ya. Bedanya nikah ada penghulu dari KUA gitu. Bedanya cuma nanti ada catatan sipil, nanti ada hak waris atau segala macam itu kecatat nanti, gitu. Sama aja sih walaupun nikah siri juga cara pembagian waris juga bisa kan nanti secara syariatnya. Jadi mesti yang namanya wali berurutan. Enggak boleh ngelengkap. Kalau wali yang pertamanya itu masih ada. Nah, pertama ayahnya, enggak ada kakek, enggak ada juga saudara laki-laki seayah seibu, enggak ada juga saudara laki-laki seayah, ya, enggak ada juga paman dari pihak ayah, bukan dari ibu tuh. Amik kalau gitu bilang bahasa Arabnya, paman dari pihak ayah, seayah seibu. Ya, jadi paman kita tuh saudaranya ayah kita seayah seibu. Enggak ada juga paman dari pihak ayah seayah doang. Enggak ada juga baru anaknya paman, jatuhnya ke sana tuh. Sama seperti itu. Itu enggak boleh dilengkap. Ya, harus walinya. Kalau sama sekali udah kagak ada saudaranya sebatang kara nih, misalnya ini anak siapa misalnya gitu. Misalnya gitu. Udah begitu. Nah, kalau dia begitu, as-sultan waliyyu man la waliyya lahu. Ya, pemerintah setempat. Dari KUA tuh ada nanti setempat, jawatan setempat yang menikahkan yang sebagai walinya. Begitu. Ada enggak orang yang punya wali? Ada. Selain sebatang kara ada siapa ya? Anak ibu. Tahu ya anak ibu? Orang yang lahir di luar nikah. Na'udzubillah tuh. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka Al-Qur'an udah dari awal-awal tegesin, wala taqrabuz zina fa innaha fahisyatun wa sa'a sabila. Ya. Jadi perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan itu namanya berzina. Na'udzubillah. Kenapa? Ini bukan ajaran nggak benar nih. Mari kita bahas sedikit, nggak apa-apa ya. Begini, ada zuat nih, gara-gara udah hamil duluan. Udah pernah bahas belum nih? Belum ya? Belum ya? Pas zuat, ini kandungan umur berapa? Umurnya udah 4 bulan. Udah 4 bulan umurnya. Nah, yang menikahi sahnya dia sebagai ayah dari si anak itu nggak boleh kurang dari 6 bulan pernikahan. Berapa ya? 6 bulan pernikahan. Kenapa 6 bulan? Karena kandungan paling minim 6 bulan dia bisa jadi orang. Ngitungnya dari Al-Quran. Ini ijtihad ulama semua nih yang diambil dari Quran. Cara ngitungnya gini.
Dalam Al-Quran, ya, masa menyusui, ya, masa hamil sampai mensapi, dari hamil sampai menyapi, paham ya? Menyapi artinya udah nggak nyusuin lagi. Itu disebut 30 bulan. Salasuna syahra. Berapa? 30 bulan. Baik. Ya, 30 bulan. Nah, kemudian ya, masa hamil sampai menyusui, 24 bulan. Berapa? 24 bulan. Baik, hamil sampai menyusui 24 bulan. Jadi dihitung tuh ulama, sekurang-kurangnya minimal mengandungnya seorang wanita akan anaknya itu 6 bulan. Kenapa? Karena 30 bulan dikurang 2 tahun. Tadi masa 2 tahun apa? Masa hamil sampai menyusui itu 2 tahun. Kan kalau udah kan 2 tahun tuh, masa menyusui 2 tahun, hamil sampai menyusui. Berarti 2 tahun berapa bulan? 24. 30 kurang 24 6. Dan itu diterima di kedokteran. Kalau umur 5 bulan lahir nggak jadi orang. Coba aja kan kita yang umur 40 tahun udah tahu nih orang lahirin berapa bulan. Prematur itu 6 bulan udah bisa. Kan di tiup ruh itu 4 bulan. Ya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, ya, dikumpulkan penciptaannya di dalam kandungan ibunya, rahim ibunya, ya, arba'una yauman nutfah, 40 hari sebagai nutfah. Kemudian masa 40 hari selanjutnya sebagai segumpal darah, alaqah. 40 hari selanjutnya segumpal daging. 40 jadi berapa? 120 berapa bulan? 4 bulan. Nah, pas 4 bulan kata Nabi, wa yu'maru ilaihil malak. Diperintahkan kepadanya malaikat, ya. Yang fihi ruh, ditiup padanya ada ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dicatat 4 suratan takdir, ya. Wa yu'maru kalimat amalihi, rizkihi wa amalihi, ya, rizkihi wa amalihi, apa lagi itu? Pokoknya wa syaqiyun aw sa'id. 4 suratan takdir itu ditulis. Nah, jadi 4 bulan ditiup ruh tapi keluar belum jadi orang. Maka dalam istilah di Betawi disebut 7 bulanin. Kalau di Jawa biasanya 4 bulanin, beda. Kalau kita 7 bulanin, kalau 4 bulan kan belum jadi apa-apa. Nah, ntar kalau 5 bulan belum juga, 6 bulan baru bisa. Nah, sempurnanya dia lahir 7 bulan. Kalau 6 bulan prematur, termasuk 7 bulan, ya. Nah, jadi hitungannya seperti itu. Nah, sekarang kalau kandungan 4 bulan umurnya, kandungan berapa? 4 bulan, baru dinikahin nih. Biasanya lahir di bulan ke-9, lahir di bulan ke-9. Dari 4 bulan ke bulan ke-9, berarti umur pernikahannya baru berapa bulan? 5. Anak ibu. Ya Allah, gak boleh tuh pakai bin orang yang menikahi. Repot gitu. Binnya siapa? Ibu. Gak nyambung. Coba ya. Kalau laki masih ketulung, coba kalau perempuan butuh wali kan? Nah, ceritanya orang yang bukan abahnya, ya, bukan abahnya nih. Begitu bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau dia cari sama ibunya boleh nikah sama anak itu, karena bukan anak dia. Hampir begitu aja, ya, karena bukan anak dia, bukan sama ibunya. Mohon maaf. Artinya kalau dia nikah sama ibunya, dia nikah sama anak, kalau anak udah gede tuh. Ini anak disebutnya, ya, anak biologis sebagai syariat, tapi nggak dianggap. Hanya sekedar anak biologis. Repot kan? Nah, kalau dia nggak punya wali, disebut as-sultan wali man wali lahu. Nah, dari jabatan pemerintahan yang turun buat jadi wali dia.
Ceritanya yang begini kan bikin malu keluarga, ya kan? Gimana caranya? Bukan ngajarin yang benar nih. Suruh aja nih si bapak yang bukan bapaknya berdiri Bandung kayak lalu bilang nanti taukil, bilang nanti sebut taukil diwakilkan kepada penghulu, maka penghulu yang menikahkan. Sebenarnya itu penghulu nggak mewakilkan, emang hak si penghulu karena dia bukan bapaknya. Begitu. Ngajarin nggak benar San, bukan ngajarin nggak benar. Ini masalah malu buat keluarga besar. Jadi kalau mau kalau beneran kita mau didik anak, mohon maaf, dari kecil anak kita kalau masih SD nggak masalah deh. SMP jangan kasih main sama perempuan kalau anak kita laki. Main sama perempuan nggak boleh, laki main sama laki. Begitu. Kalau jalan laki perempuan jangan. Ya, udah SMP dibalik nih dia jangan. Apalagi SMA, apalagi kalau bangsa anak kita keluar sama rejal bukan mahram, malam habis sisa kena kita dosanya. Kena kita dosanya. Tuh. Ya, untuk pendidikan anak memang rada susah ya. Cuman sebagaimanapun susahnya kita tetap wajib melarang mereka untuk melakukan kemaksiatan. Gitu. Kesimpulannya dari kecil sibukin deh sama yang baik-baik. Perkenalkan agama. Sibuk sama yang baik, insya Allah terhindar dari yang tidak baik. Begitu. Nah, sekarang sebaliknya. Saat bukannya orang kalau lagi hamil, kan idahnya orang hamil sampai melahirkan anak. Nah, maka jawabannya adalah itu idahnya orang yang punya suami. Orang yang zina nanti punya suami. Orang yang hamil di luar nikah kan nikah. Dia punya idah, disebut punya idah karena telah melakukan akad. Paham? Kalau dia nggak pernah melakukan akad, kagak ada idahnya. Begitu. Jadi wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahun. Antum lihat nanti At-Thalaq ayat 4. Surah At-Thalaq ayat 4. Itu dalil. Ya. Wa ulatul ahmal, wanita-wanita hamil ajalahunna, iddah di mereka ayyadhna hamlahun, sampai melahirkan anak. Tapi jangan baca dari ayat 4 dari sebelumnya mestinya. Kenapa? Ini menceritakan wanita yang punya suami, yang ditinggal mati suami atau yang dicerai habis suaminya. Nah kalau orang berzina kan dia kagak ada akad. Orang kagak akad, kagak ada iddah. Kalau kagak ada akad, kagak ada iddah. Hati-hati tuh, salah pahaman tuh pernah terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang kalau dia nikah berarti sah. Jangan pakai nikahnya apa namanya kecelakaan. Jangan pakai begitu. Kalau nikah kan berarti dia pengen dapat ridho Allah. Dia tobat. Datang kita memenuhi undangan. Jangan ada sih orang begitu nggak bakal datang nanti. Ada, masya Allah ngalamin. Ada 2 orang ngomong begitu dari adik punya sohib nih. Yang pertama mohon maaf ya, dia nggak kenal dan ini bukan merupakan ghibah. Cuman kita merasa lebih baik dari orang. Jadi naudzubillah ya. Ini kadang-kadang dahsyat sekali nanti ujian buat diri kita. Dia ngatur nih akhirnya dia zina menjanda. Benar, yang ngomong gitu nih pernah ngomong gitu. Yang ngatur lagi nih yang pernah ngomong gitu juga kan gak mau datang. Yang ngatur lagi ini bukan nakal-nakalnya, beneran ini terjadi. Ani ngalamin, ada orang ngomong gitu terus ada lihat kesudahannya seperti apa. Yang ngatur lagi apa? Adiknya meledung duluan. Coba itu. Ya Allah, udah macam iya. Begitu itu orang nikah, namanya nikah sah kan akad pakai. Jadi lu tobat. Nah kalau kagak dinikahin itu berzina dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kesimpulannya dari awal makanya cara didik anaknya jangan sembarangan. Anak di mana kita di mana. Jadi mesti itu dari awal ya, ajarin agama, insya Allah selamat kita. Ya, bikin supaya gimana caranya dia takut sama Allah gitu. Takut sama Allah. Ya. Jadi demikian ya. Jadi iddah tuh maka beda-beda. Kalau secara umumnya 3 kali suci. Ya, tanda-tanda buruk. Kalau iddahnya orang yang belum didukhul, belum disetubuhi, misalnya nikah pagi nih, belum diapa-apain, siang udah dicerai, nggak diiddah deh. Nah,
3 bulan. Idahnya 3 bulan. Kalau idahnya orang yang tinggal mati suami 4 bulan 10 hari. Beda-beda tentang masalah idah. Sekarang cukup ya. Bisa ubah al-Fatihah. Alhamdulillah.